Shalom dan salam sehat bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini, iman penuh dengan kejutan. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk kehidupan anugerah-Mu hari ini. Dan sekarang kami sangat merindukan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi motivasi bagi kami untuk menjalani hidup hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Efesus pasal 3 ayat 20 demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudaraku, hidup yang kita jalani ini sesungguhnya penuh dengan kejutan. Ada waktu kita merasa tidak berdaya lagi untuk melangkah maju. Tiba-tiba ada kekuatan yang membuat kita bangkit untuk maju dan yang kita harapkan pun tercapai. Ada saat di mana kita terbentur dengan masalah dan menemui jalan buntu. Tiba-tiba datang pertolongan sehingga kita dapat terus melangkah meraih mimpi-mimpi kita. Ya, ada saat di mana persoalan kemarin belum tuntas, lalu datang lagi masalah baru di depan kita. Seperti kondisi bangsa Israel yang dikejar oleh tentara Firaun, sedang di depan mereka terbentang laut Teberau. Kondisi ini terkadang membuat kita kehilangan akal, kita tak berdaya, dan kita pun menjerit. Tetapi selalu saja kejutan terjadi, di mana tidak ada jalan, di situ Tuhan buka jalan. Alkitab menggambarkan dengan jelas tentang fakta kebaikan Allah dalam menyatakan pertolongannya kepada umat dengan cara yang tak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Ketika akal budi manusia tak dapat lagi memberi jalan keluar bagi manusia untuk menyelesaikan setiap masalahnya, disitulah kejutan terjadi. Siapa dapat menyangka? Ketika semua hartanya telah habis demi membayar tabib yang dapat menyembuhkan sakit penyakitnya, tetapi bukannya penyakitnya disembuhkan, melainkan semakin parah. Dan di tengah ketidakberdayaannya, perempuan yang dikisahkan dalam Markus pasal 5 ayat 25-34 justru melihat celah sempit untuk datang pada kuasa yang besar, dan dengan imannya penyakitnya pun disembuhkan. Saya katakan celah sempit, karena penyakitnya tidak memungkinkan ia untuk menyentuh seseorang. Saya mengatakan celah sempit, karena penyakitnya tidak memungkinkan ia untuk berada dalam kerumunan orang banyak. Orang banyak berdesak-desakan di sekitar Yesus. Tidakkah hal ini menjadi peluang bagi orang banyak untuk mengetahui identitasnya sebagai seorang yang najis dan patut untuk diusir? Tetapi ketika nalar tak dapat memberi jalan keluar, iman justru membuka jalan untuk membuat dirinya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saudara-saudaraku, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan pernah engkau meragukan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan yang sedang melandamu. Engkau hanya membutuhkan kekuatan untuk bersabar dalam perjuangan iman. Walau terasa sempit celah bagimu untuk meraih mimpi-mimpimu, percayalah bahwa bersama-sama dengan Tuhan engkau akan mengalami kejutan, sebab imanmu yang akan melapangkan jalan bagimu untuk meraih harapanmu. Ia mampu melakukan banyak perkara besar dalam hidupmu, jauh lebih besar daripada yang mampu engkau pikirkan. Karena itu saya hendak menegaskan hal ini kepada Anda. Dengan Tuhan, Anda harus siap terkejut. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Ia akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang Anda doakan dan yang Anda pikirkan. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkatimu.